ini saya mimpin Paskah orang tua wali, murid-murid sekolah Krista Gracia. Saya mengambil salah satu teks leksionari minggu ini dari 1 Petrus pasal 1. Kemudian saya awali dengan sebuah pertanyaan. Mama, bapak, begitu. Apa yang disiapkan sebagai warisan untuk anak-anak kita? Begitu. Ada berbagai pandangan. Tapi dari 1 Petrus terkait dengan Paskah kembali diingatkan bahwa karya keselamatan dalam kebangkitan Kristus itu adalah warisan yang tidak binasa, warisan yang tidak bisa layu, warisan yang tidak bisa cemar. Bapak Ibu bisa lihat di 1 Petrus 1 pasal 3 sampai 9 begitu. Maka saya mengatakan bahwa ya, Yesus itu sangat berarti bagi kita. Nah, warisan itulah yang hendaknya kita teruskan kepada generasi-generasi kita. Mari kita diperteguh kembali melalui peristiwa Paskah, dan kiranya hari ini sabda Tuhan menyapa kita dan kita dimampukan untuk menjadi saksinya di tengah dunia ini. Mari kita berdoa sejenak. Kami bersyukur di dalam Yesus Kristus kami menjumpai Allah yang tidak memandang rupa, Allah yang tidak memandang harta, tetapi hati sebagai hamba. Hati yang rindu untuk melayani Engkau dan melayani sesama kami. Peristiwa Paskah menjadi sebuah peristiwa sempurna yang menjadi teladan bagi kami, baik orang Kristen maupun gereja secara institusi, untuk kami boleh mengambil peran dalam menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah dunia ini. Baik dunia terkecil kami yaitu keluarga, bahkan sampai dunia di sekitar kami. Tuhan, Roh Kudus-Mu melingkupi kami semuanya sehingga pemberitaan firman pada malam hari ini kiranya betul-betul menyapa kami dan membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk mengemban tugas panggilan mulia yang datangnya daripadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit, kami memohon. Amin. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasal kedua, ayat 14a. Kisah Para Rasul pasal kedua, ayat 14a, yang kemudian dilanjutkan ayat 22 sampai 32. Demikian. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu. Ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Namun Allah membangkitkan Dia setelah melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, Aku memandang Tuhan senantiasa di hadapanku. Ia berada di sebelah kananku sehingga aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan lidahku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan tinggal dalam pengharapan. Sebab Engkau tidak meninggalkan aku dalam dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu mengalami kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku dapat berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa leluhur kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Namun ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan bersumpah bahwa ia
akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya mereka percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Ya, mari kita bergumul kembali tentang saksi. Nah, tentu bicara tentang saksi, bersaksi, menjadi kesaksian bukan hal yang baru. Karena ini adalah sebuah panggilan yang terus-menerus didengung-dengungkan. Merefleksi kembali, saya pernah menjelaskan apa itu menjadi saksi, Bapak Ibu. Ya. Waktu bulan
keluarga atau Natal ya, kita diajak untuk menggumuli jadi saksi Tuhan begitu. Maka di akhir perayaan itu saya mencoba menghadirkan ini loh kesaksian. Di mana seringkali kita yang namanya kesaksian Pak, ya ketika orang bernyanyi di depan gereja, wah kesaksian. Siapa yang mau kesaksian? Maju nyanyi. Tidak salah. Ada yang mengatakan bahwa kesaksian itu ketika punya pengalaman yang ya bersama dengan Tuhan kemudian diceritakan. Itu kesaksian. Oke, betul. Begitu ya. Tapi apakah sebatas itu? Ya, saya menampilkan 3 hal terpenting yang coba saya refresh. Ya. Bersaksi di sini adalah kesediaan kita untuk percaya, beriman. Ya. Aku bersaksi. Ya, seperti orang sumpah itu, seperti orang mengucapkan syahadat. Ya. Aku bersaksi bahwa Yesus, orang Nazaret itu, mati disalibkan. Dan bukan hanya mati, tetapi aku percaya. Walaupun aku tidak lihat langsung, karena kejadiannya jauh ya. Walaupun aku tidak lihat langsung, tapi aku percaya. Aku beriman bahwa Yesus pada hari yang ketiga bangkit. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kesaksian bisa kita pahami sebagai sebuah wujud percaya, iman atas sesuatu yang kita yakini. Yang kedua, memberitakan. Ya, betul. Ketika bernyanyi, memuji Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan, kesaksian. Ya. Ketika bercerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi bersama dengan Tuhan, itu kesaksian. Dan hari ini kita melihat bagaimana para murid ya, yang berjumpa langsung dengan Yesus, kemudian memberitakan itu kepada dunia. Dalam teks yang kita baca hanya bagian kecil dari perjumpaan antara Yesus dengan para murid. Tetapi bahwa apa yang diberitakan para murid itu kemudian sampai hari ini terdengar oleh kita. Ya. Memberitakan adalah wujud nyata sebuah kesaksian. Tuhan itu baik loh. Tuhan itu penyembuh loh. Tuhan itu sanggup memulihkan loh. Ya. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Itu kesaksian Bapak Ibu. Ya. Silahkan. Jadi kadang-kadang, waduh aku tidak bisa nyanyi seperti Pak Lukas gitu ya. Misalnya loh ya. Yuki ketawa. Ya. Aku tidak bisa bercerita seperti Yuki misalnya kalau bercerita tuh wah gitu misalnya. Tidak apa-apa. Tapi bagaimana kita bisa ambil bagian dalam kehidupan sesama kita yang kuat. Yuk percaya kepada Tuhan. Tuhan itu baik loh. Sebuah kesaksian yang nyata. Dan yang ketiga, sebuah kesaksian bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya sekedar menceritakan. Ya, kesaksian adalah menyatakan, mewujud nyatakan. Maka ketika kita ibadah, jemaat Tuhan pulanglah dan jadilah saksi Kristus. Artinya apa? Apa yang kamu terima hari ini, lakukanlah. Begitu. Ya. Kalau hari ini misalnya Tuhan mengatakan, ayo jadi hamba yang baik. Ya. Tuhan memanggilmu bukan karena hartamu, bukan karena wajahmu, bukan karena kepandaianmu, enggak. Tapi ada hati seorang hamba yang kamu miliki dan Tuhan lihat itu dan mengutusmu menjadi hamba Tuhan. Begitu. Oke, pulang dilakukan menjadi hamba Kristus. GKI dalam pembidangan, baik di majelis jemaat maupun di lingkup yang lebih luas, kita punya bidang namanya kesaksian dan pelayanan. Ya. Gereja jangan hanya membangun persekutuan yang megah, ya, yang instagramable, ya, yang bisa, wah orang akan terkagum-kagum dalam media, wah luar biasa ya, wah kerlap-kerlip ya, apalah begitu ya. Tapi rano karyane blas di dalam dunia ini, ya, ya tidak bisa. Gitu ya. Inilah kesaksian yang kiranya merefresh kita. Oh ini toh,
yang dimaksud Tuhan sebagai panggilan kesaksian, yaitu percayalah, beritakanlah, dan wujud nyatakan. Gitu. Nah, hari ini saya menghadirkan 6 gambar ini sebagai gambar yang mungkin beberapa kali Bapak Ibu lihat ya. Gambar yang pertama kita berjumpa dengan kemajemukan agama. Ya. Kemajemukan agama memberikan warna tersendiri. Kalau kita bisa melihat dalam anugerah Tuhan sebuah keindahan, ora seragam terus begitu ya. Tapi bagi beberapa orang ini sumber konflik. Dunia juga menghadirkan labirin kehidupan. Ya. Orang hidupnya tidak seperti robot yang diprogram oleh Tuhan. Enggak. Ya. Setiap orang diperjumpakan dengan lakunya masing-masing yang berliku-liku. Ya. Gereja di mana? Begitu ya. Paskah ini kita diajak untuk menghayati Paskah ekologis. Bagaimana gereja ketika melihat kerusakan alam? Bagaimana gereja ketika melihat kebiasaan kita yang masih sangat rendah dalam hal sadar sampah, begitu ya. Besok ada plogging, ya, beberapa jemaat kita yang mendaftar akan resik-resik sampah, ya, mengitari beberapa jalan, gitu ya. Ya semoga itu bukan hanya program Pak gitu ya. Tapi harapannya itu menumbuhkan kesadaran yang terus dipraktekkan dalam keseharian begitu ya. Yang di bawah saya mencermati perkembangan zaman yang sangat cepat ya. Orang bilang ini era disruption ya. Perkembangannya cepat sekali. Menghadirkan peluang dan tantangan yang tidak mudah. Dan juga kita berjumpa dengan orang-orang yang menjalani hari-hari ini tidak mudah ya. Peta yang dia miliki itu seringkali tidak memperjumpakan dia dengan sesuatu yang indah. Nah, sebagai orang Kristen dan sebagai gereja, kita punya tugas panggilan untuk bersaksi ya. Sudah percaya kepada Kristus yang bangkit, hadir dalam dunia ini seperti Kristus ya. Kristen itu kan Kristus kecil. Ya. Kristen itu dulu nama ejekan ya. Kristus kecil begitu ya. Tapi kemudian menjadi sebuah identitas yang di dalamnya ada sebuah tugas panggilan yang besar. Tugas panggilan kita bersaksi, ya, menjadi saksi Kristus dalam iman yang hidup dan transformatif. Ya. Kita diajak bukan hanya memahami teologi, kita diajak bukan hanya pakar dalam teks-teks Alkitab. Gitu ya. Tetapi iman kita harus hidup dalam tindakan nyata. Dan kesaksian kita haruslah mengubahkan, mentransformasi. Ya, kalau tidak bisa mengubah dunia, ya ubahlah lingkup yang lebih kecil, keluarga. Ya, kalau tidak bisa mengubah keluarga, ya paling tidak mengubah diri sendiri, begitu loh. Jadi kesaksian itu merupakan wujud nyata iman yang hidup dan transformatif. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31 adalah kisah perjumpaan Yesus dengan para murid sesudah kebangkitan. Ya. Kalau Bapak Ibu membaca kisah para rasul pasal 2 tadi, ya, kisah di mana setelah Pentakosta, Petrus yang merupakan bagian dari para murid yang sangat ketakutan dengan orang-orang Yahudi dianugerahkan keberanian yang ekstra untuk menyuarakan berita tentang kebangkitan Yesus yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Nah, itu perubahan yang dialami oleh Petrus. Maka Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31 adalah peristiwa yang jauh sebelumnya. Ya. Jauh sebelumnya sebelum Petrus mengalami perubahan yang total. Nah, gambar ini saya sematkan untuk mengingatkan kepada kita bahwa peristiwa perjumpaan antara Yesus dengan para murid tidak lepas. Ya.
melainkan rangkaian utuh dari Yesus yang semasa hidup mengatakan, aku berulang kali loh mengatakan bahwa Mesias itu bukan Mesias politik yang akan menjadi raja politik, enggak. Tapi harus menyerahkan dirinya, menjadi hamba. Ya. Dan mereka terperanggah murid-muridnya, jalan salib itulah realitanya. Namun pada hari yang ketiga bangkit dan melalui Yohanes pasal 20, ya kita diingatkan bahwa Yesus yang bangkit itu bukan omong-omong, ya. Bukan hanya cerita gitu ya. Tetapi para murid menyaksikan sendiri. Aku berjumpa dengan Yesus. Aku mengalami sendiri Yesus yang betul-betul hidup. Dan itu mengubahkan semua murid Bapak Ibu. Ubahnya mana? Ya. Injil Yohanes menjelaskan bahwa mereka ketika Yesus disalibkan, mereka ada dalam ketakutan yang akut. Ya. Ketika mereka berkumpul pun pintu-pintu dikunci. Gitu kan. Tetapi perjumpaan dengan Yesus, mereka menyaksikan kebesaran Yesus, mengubahkan hidup mereka. Dan kita tahu melalui kesaksian para murid, maka dunia ini juga diubahkan. Kenapa saya katakan dunia? Ya, dunia dilingkupi dengan dosa yang tidak mempunyai pengharapan akan kekekalan. Tetapi ketika para murid menyaksikan, itu loh Yesus yang kamu bunuh. Bangkit, dialah Mesias yang sejati. Maka dunia memiliki pengharapan akan keselamatan itu. Malam hari ini sejenak mari kita lihat peristiwa apa yang dicatat dalam Yohanes pasal 20 ini. Tentang bagaimana kita menjadi saksi yang mengubahkan. Ya. Yang pertama kalau kita lihat pada perikop yang pertama ayat 19 sampai 23. Ya. Ini adalah kisah di mana perjumpaan antara Yesus dengan para murid itu bukan inisiatif ya, dari para murid. Ya, kita tidak melihat bahwa para murid jerit-jerit, para murid berdoa dengan sungguh, Yesus datanglah. Kenapa? Sebagian besar mereka belum percaya kalau Yesus bangkit. Iya kan? Kalaupun mendengar berita dari Maria, kowe ngarang. Kowe iki ngimpi gitu ya. Oh jelas-jelas mati aku lihat di kayu salib dikuburkan begitu kan. Itu kan. Ketika mereka belum percaya, ketika mereka ada dalam ketakutan karena apa? Selalu disangkut pautkan kamu kan muridnya Yesus begitu. Kalau Yesus dihukum, maka kamu sebenarnya juga ada dalam circle yang harusnya membuat mereka juga ya, tarik wae salibkan sisan begitu kan. Mereka dalam ketakutan. Tetapi yang terjadi dalam ayat 19 sampai 23 kita melihat ya, inisiatif Yesus yang menjumpai mereka para murid yang sedang dilingkupi dengan ketakutan. Dan Yesus katakan shalom. Yesus katakan salam, damai sejahtera bagi kamu semua. Begitu. Nah apa yang dikatakan, apa yang dicatat oleh Yohanes, kita melihat bahwa peristiwa perjumpaan yang menjadi pijakan kesaksian para murid ya, itu berpusat pada Allah, bukan pada diri mereka sendiri. Artinya apa? Kesaksian yang mengubahkan itu Bapak Ibu Saudara adalah kesaksian yang berpusat pada Kristus. Kalau sebuah kesaksian berpusat pada, wah ini karena hebatnya para murid yang berdoa semalam suntuk. Oh ini karena para murid yang tidak lelah berdoa. Bukan. Ya. Mereka sedang dalam kekalutan dan Yesus datang. Maka kesaksian Yohanes yang dicatat dalam ayat ini adalah senternya, pusatnya adalah Kristus Yesus. Inisiatif dan anugerah Tuhan adalah awal dari segala hal yang baik. Percaya kan Bapak Ibu? Ya.
Orang Kristen diajar untuk rendah hati. Bukan karena kuat gagahku. Bukan karena kepandaianku, maka segala yang baik itu hadir. Orang Kristen diajak untuk rendah hati. Kalaupun ya kesaksian ini ada, itu hanya karena Tuhan saja. Maka mari yang kita rindu bersaksi, ya, entah mulai dari nyanyian, entah mulai dari kisah cerita-cerita, gitu ya, pengalaman hidup, atau melalui karya nyata, ya, Kristuslah yang harus menjadi pusatnya. Secara praktis ya, jangan karena aku karena puasa, karena aku memuji Tuhan, karena aku begini, karena aku begitu, karena aku ya. Orang kemudian akan awalnya mungkin terkagum-kagum kan begitu ya. Maka lama-lama blendrek gitu kan misalnya ya. Tetapi ketika kita bersaksi dan ujungnya adalah Yesus yang dimuliakan, itulah kesaksian yang akan mengubahkan. Mengubahkan dirinya sendiri untuk sadar bahwa kalau bukan Kristus tidak mungkin. Dan kalau Kristus menjadi pusat Bapak Ibu, orang tidak akan bisa mengelak, apalagi orang Kristen yang mendengar. Iya kan? Orang Kristen tidak akan mengatakan, Allah tidak mungkin Yesus begitu. Tidak mungkin kan? Imanmu urung kencang berarti kalau kemudian tidak yakin dengan Kristus begitu. Maka mari bangun kesaksian yang memang harus saya katakan berpusat pada Kristus. Ayat 24 sampai ayat 29 adalah ayat yang terkenal ya, tentang Thomas. Thomas ini adalah tipe orang yang main logika, ya, tipe orang yang harus visual. Ya. Bukan orang yang semacam orang-orang yang mistikus, bukan. Tapi orang yang aku nak rung delok. Nah wong bolali bilang aku nak rung dulek. Aku rung percaya begitu kan. Ya. Maka ketika para murid menyaksikan sendiri kedatangan Tuhan, sayang ya Thomas tidak datang gitu ya. Para murid mengatakan dengan gembira sudah diubahkan dari rasa takut menjadi murid yang sudah punya pengharapan. Kami ketemu Yesus loh. Betul. Kami ketemu Yesus. Kami berkumpul bersama di satu ruangan begitu kan. Thomas Allah belgedes begitu kan bahasa sekarang. Orang percaya. Nak aku rung ngalami dewe. Ya kan? Kalau aku belum mengalami sendiri enggak percaya begitu ya. Tapi ada satu kalimat yang terkenal kan. Ketika Yesus datang setelah beberapa hari menjumpai mereka kembali, Thomas datang kan. Shalom. Ya. Thomas ya. Walaupun teman-teman tidak cerita ke aku, Yesus kan begitu kan. Aku tahu kamu meragukan kebangkitanku. Reneo kan begitu kan. Reneo, nyoh deloken gitu kan. Kurang marem, nih ya buka kan gitu kan lambungku. Iya kan? Tapi apa yang terjadi? Kalau saya membaca teks ini, maka menjadi Thomas yang gemetar. Betul enggak? Bisa bayangkan Bapak Ibu? Ya. Awalnya meragukan, awalnya mengatakan bahwa tidak mungkin begitu ya. Tapi ketika Yesus datang sendiri, saya yakin dia tidak berani. Dia melihat saja sudah gemetar dan dalam teks ini dikatakan Thomas, ya Tuhan, ya Allahku. Kemudian Yesus katakan, kamu percaya karena melihat. Tapi berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Ya, sayangnya ini menjadi senjata yang kadang-kadang untuk bercanda ya. Tapi pada konteks awal ini adalah sebuah peristiwa iman yang mana kesaksian itu harus di atas dasar iman yang tidak selalu harus merasakan. Dalam hal ini Bapak dan Saudara, berbahagialah orang yang tetap percaya walaupun tidak harus mengalami. Kenapa? Bapak Ibu kadang-kadang kita rindu, wah aku pengen seperti dia. Yakin mau. Ya.
Ketika ada orang mengatakan, aku bersaksi bahwa Tuhan itu penyembuh. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Aku kena sakit yang sangat parah. Aku berdarah-darah, aku nangis, aku teriak. Ya, Tuhan sembuhkanku. Kamu pengen? Ya kan? Tidak ada yang pengen kan? Gitu ya. Maka bersyukurlah kalau ada orang yang bersaksi, gitu ya. Walaupun kita tidak mengalami, gitu ya. Tapi kemudian, ya Tuhan, aku percaya. Ya. Jangan sampai Tuhan, aku ingin seperti dia. Rekoso kayak uripmu. Ya kan? Kenapa? Orang-orang yang bersaksi adalah orang-orang yang sempat mengalami situasi-situasi yang mudah. Tetapi kemudian melihat kuasa Allah. Maka kalau bisa ya, percaya welah, rasa nganggo ngalami. Ya kan? Kenapa? Tuhan akan kasih bagian yang lain kok. Begitu. Tapi bahwa model-model itu bisa kita serap untuk membangun iman percaya kita. Yang ketiga, dari ayat 30 sampai 31, sederhana. Ya. Yohanes mengatakan bahwa bukan peristiwa itu saja terjadi. Ya. Yohanes mengatakan bahwa masih banyak tanda mujizat yang dibuat Yesus di mata para murid. Artinya apa? Masih banyak peristiwa yang terjadi di luar peristiwa perjumpaan Yesus dengan para murid dan Thomas. Tetapi Yohanes tidak mencatat semuanya. Begitu. Tetapi Yohanes mengatakan, tapi terjadi. Percayalah. Yang terpenting, apa yang saya tulis di sini, apa yang saya beritakan untuk mengatakan bahwa Yesuslah Mesias itu. Kadang-kadang orang terjebak dalam kesaksian yang inginnya mengubah orang lain, begitu ya. Tetapi kemudian membuat rumusan sendiri. Ya. Dulu kita sering mendengar, tapi sudah jarang sekarang. Kalau dia bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya kan? Ya kan? Kalau Paulus bisa, pasti kita bisa. Begitu ya. Lah lakone beda kok, ya kan? Jalur labirin kehidupannya aja beda, begitu ya. Sehingga ketika orang-orang tertentu punya cerita perjumpaan dengan Allah yang berbeda, kita anggap, wah kurang imanmu. Wah ada dosa dalam dirimu, ya. Wah doamu kurang kusuk. Wah dan sebagainya. Kemudian sibuk menghakimi ketika orang lain mengalami situasi yang tidak mudah. Hari ini ketika Yohanes mengatakan masih banyak yang lain, gitu ya. Artinya apa? Yohanes membuka ruang peristiwa-peristiwa iman terjadi pada orang lain dengan cara Tuhan melalui pengalaman masing-masing. Tidak harus persis dengan aku. Maka kesaksian yang terbuka adalah kesaksian yang berpeluang untuk menghadirkan perubahan. Jangan pernah membatasi karya Allah bagi dunia ini, Bapak Ibu. Ya. Ketika Bapak Ibu punya kesaksian yang hidup, ya, bagikanlah, tidak apa-apa, tidak dilarang. Gitu ya. Tapi jangan sampai pengalaman personal ini menjadi ukuran standar untuk mengukur yang lainnya. Kalau itu terjadi, kita sedang membatasi karya Allah ya kudu ini. Harus sistematis, harus dengan rumus tertentu. Enggak. Jalan hidupku, jalan hidupmu beda. Perjumpaanku dengan perjumpaanmu dengan Yesus beda. Dan semakin kita membuka, maka kita akan diperkaya dengan karya-karya Allah yang tidak selalu sama dengan kita. Gitu ya. Oh Tuhan Maha Kasih dengan dia begini. Oh Tuhan Maha Kasih dengan yang sakit begini. Oh Tuhan luar biasa dengan orang yang bergumul dengan masalah ekonomi. Wah Tuhan luar biasa bagi keluarga yang sempat porak-poranda tapi Tuhan pulihkan. Ya biarkan dengan cara Tuhan hadir di tengah kehidupan mereka masing-masing. Gereja dan transformasi. Ya. Kesaksian bukannya sekedar slogan yang kita miliki, gitu ya. Tetapi kesaksian itu harus betul-betul kita hadirkan
di tengah dunia ini. Kalau kita bicara tentang gereja, maka gereja harus menghadirkan, menyuarakan itu di tengah jemaatnya. Ya. Tapi gereja tidak boleh hanya terkungkung dalam ruang ini saja, gedung gereja ini saja. Ya. Gambar ini saya ulang untuk mengingatkan kepada kita bahwa gereja ada di tengah realita dunia yang membutuhkan kesaksian kita. Ingatlah ada panggilan dalam diri kita sebagai gereja. Ingatlah bahwa dunia itu butuh transformasi, butuh perubahan yang mengangkat mereka dari kegelapan menuju terang, mengangkat mereka dari keputusasaan memiliki pengharapan. Itulah tugas gereja. Di tengah globalisasi yang mempengaruhi banyak aspek ya, secara umum, secara makro Bapak Ibu Saudara, gereja juga tidak boleh tinggal diam. Ya, harus ambil bagian walaupun dengan cara yang mungkin institusional begitu ya. Isu politik dan juga lingkungan. Ya, hari-hari ini kita gereja tidak hanya melulu relasional kita dengan Allah ya. Pasca tahun ini kita diingatkan ada tugas ekologis loh. Ya. Kesaksian ekologis harus kita bangun bersama-sama. Mari, jangan hanya lewat menjadi sebuah tema tahunan. Tapi saya harap mulai tahun ini kita berubah atas cara pandang kita terhadap lingkungan. Cara buang sampah berubah, ya. Cara merawat alam berubah, ya. Cara mengkonsumsi beberapa material berubah. Dan kalau itu kita lakukan, itu adalah kabar baik yang nyata bagi dunia ini. Menjadi saksi Kristus adalah tugas panggilan yang harus diwujud nyatakan. Bukan hanya sekedar dihafal Bapak Ibu. Dengan apa? Berpusat pada Kristus di atas dasar iman yang semakin dewasa. Semakin dewasa artinya apa? Ora kudu kaya aku. Ora kudu kaya aku. Ya. Biarkan Tuhan menyapa orang lain dengan caranya, dengan kuasanya, dengan anugerahnya. Dan kiranya kesaksian kita menghadirkan perubahan yang positif. Tuhan memberkati. Amin.